Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magistra Vitae. Sekarang kita akan membahas tentang ideologi-ideologi di dunia. Dan untuk kesempatan saat ini kita akan membahas tentang liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Mari kita mulai. Pertama kita bahas tentang liberalisme. Apa pengertian dari liberalisme? Liberalisme itu merupakan sebuah ideologi dan pandangan falsafah serta tradisi politik yang mendasarkan pada kebebasan dan kesamaan hak. Kemudian tujuannya adalah menghendaki adanya kebebasan dan kemerdekaan individu di segala bidang. Kebebasannya ini baik di bidang politik, ekonomi, maupun kebebasan di bidang agama. Nah, bagaimana tentang liberalisme itu muncul? Bagaimana sejarahnya? Sebenarnya, sejarah tentang liberalisme ini sudah mulai ada pemikirannya itu pada abad ke-13, yakni pada tahun 1215. Pada saat itu, diterbitkanlah sebuah piagam Magna Carta di Inggris. Dengan piagam ini, kemudian secara politik kedudukan raja itu dibatasi peranannya. Dan kemudian pada abad ke-18 muncul pemikiran dari John Locke. Dari ide tentang liberalisme ini mendorong sebuah peristiwa yang besar, yakni di Amerika terjadi revolusi Amerika dan di Eropa terjadilah revolusi Prancis. Kemudian apa sih ciri-ciri dari liberalisme? Yang pertama, ciri dari liberalisme itu di bidang politik adalah dibentuknya pemerintahan yang bersifat demokrasi. Kemudian masyarakat memiliki kebebasan intelektualitas yang penuh. Kemudian yang ketiga, pemerintah memiliki sebuah hak untuk melakukan pengaturan kepada masyarakat namun terbatas, hanya yang bersifat publik saja. Kemudian kebahagiaan individu merupakan hal yang utama. Dan yang paling intinya, kekuasaan seseorang itu diartikan sebagai hal yang buruk dalam kehidupan. Nah, itu tadi tentang pengertian dan ciri-ciri dari liberalisme. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sih pengaruh dari liberalisme itu sendiri? Tadi sudah dinyatakan kalau liberalisme ini merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan tentang hak pribadi gitu ya, pada intinya demikian. Di bidang pemerintahan tentulah muncul demokrasi, kekuasaan rakyat. Jadi pemerintah dalam hal ini pada saat itu ya, pada era abad ke-18, kalau Eropa itu masih bentuk negaranya adalah kerajaan, tapi sifatnya inkonstitusional. Dengan adanya liberalisme ini muncullah ada sebuah pembatasan dari wewenang pemerintah dan rakyat juga ikut di dalam pemerintahan yang ada. Kemudian di bidang sosial. Nah, di bidang sosial dengan adanya liberalisme terdapatlah kebebasan berpendapat. Masyarakat atau individu manusia itu memiliki kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam berusaha. Dan di bidang kesenian muncullah kebebasan berekspresi di segala bidang kesenian. Begitupun di bidang ekonomi pasar yang demokratis itu yang diupayakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ideologi sosialisme. Secara sejarahnya, ideologi sosialisme ini berasal dari reaksi terhadap revolusi industri yang terjadi atau berlangsung pada abad ke-18 di Eropa. Revolusi industri ini menyebabkan memunculkannya kelas buruh. Dan pada era abad ke-18, paham liberalisme itu sangat kental. Di bidang sektor ekonomi muncullah praktik kapitalisme, di mana individu sebagai pemilik modal sangat berkuasa dan mengesampingkan keberadaan buruh. Nah, inilah yang terjadi. Jadi
dengan adanya revolusi industri 1.0 ya, yang dilatar belakangi dengan eranya penemuan-penemuan baru. Yang pertama, ditemukannya mesin uap oleh James Watt, mendorong para pemilik modal itu untuk mendirikan pabrik. Nah, kalau kita berbicara tentang pabrik berarti sudah ada perubahan di dalam kegiatan ekonomi, yakni dalam bidang produksi. Kegiatan produksi massal mulai dilakukan dan kegiatan produksi itu pastilah membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, kembali kita lihat, sebelum terjadinya revolusi industri, masyarakat Eropa memiliki mata pencarian utamanya adalah petani. Dan mereka biasanya menggarap lahan-lahan pertanian. Dan ketika revolusi industri berlangsung, lahan-lahan pertanian itu kemudian berubah fungsi menjadi pabrik-pabrik. Tentunya para petani ini akan kehilangan mata pencariannya. Lantas bagaimana caranya mereka harus bertahan hidup? Maka ya mau tidak mau mereka pun harus beradaptasi dengan perubahan. Mulailah mereka itu melamar menjadi pegawai pabrik dan menjadi buruh-buruh pabrik, sehingga memunculkan kelas profesi baru di Eropa, yakni kelas buruh. Dan dengan adanya mata pencarian baru, yakni buruh atau pegawai pabrik, memang ada perubahan dari bidang sosial, yakni masyarakat Eropa mulailah mengenal disiplin waktu, kemudian ada pembagian kerja yang jelas, dan hal ini dilatar belakangi karena apa? Kaum pemilik modal tentunya mereka tidak mau rugi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tapi hasilnya tidak mencapai target yang diinginkan. Dan di bidang sistem ekonomi, dengan adanya revolusi industri ini memunculkan kapitalisme. Nah, dari kapitalisme inilah praktek-praktek yang dilakukan dari sistem kapitalisme ini kemudian dikritik oleh para ilmuwan, oleh para pemikir di Eropa pada abad ke-18 tersebut dan memunculkan sosialisme. Kemudian kapitalisme ini kan tidak berhenti begitu saja sampai terus berlanjut ya, dan pada abad ke-19 terus kritikan dilakukan bahkan semakin keras dan akhirnya memunculkan ideologi yang baru yakni komunisme. Sebelum kita bicara tentang komunisme, kita bahas terlebih dahulu tentang sosialisme dilihat dari tokoh-tokoh pemikirnya. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Saint-Simon, yang kedua adalah Robert Owen, dan yang ketiga adalah Louis Blanc. Bagaimana pemikiran dari Saint-Simon tentang sosialisme? Saint-Simon memiliki sebuah pemikiran. Menurutnya, ketika revolusi industri itu dimulai, maka akan menciptakan kelas baru, yakni kelas pekerja. Nah, kelas pekerja tersebut harus memiliki kesejahteraan sebagai kelas pekerja, sebagai tanda dari kegiatan sosial yang efisien. Itu pemikiran dari Saint-Simon. Kemudian Robert Owen memiliki pandangan terhadap kondisi sosial yang ada. Menurut dia, pandangannya ini menunjukkan merupakan sebuah pandangan tentang perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut. Itu menurut dari Robert Owen. Dan manusia itu mempunyai kemauan bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang diinginkannya. Kemudian bagaimana dengan Louis Blanc? Menurut Blanc, kapitalisme yang berkembang cenderung menghambat kepribadian manusia, akan mengadu domba satu dengan yang lainnya dan mendorong yang lebih lemah kepada keterpurukan. Langkah yang bisa dilakukan menuju masyarakat yang lebih baik adalah dengan cara menjamin pekerjaan untuk semua orang dengan cara membangun lokakarya sosial yang dibiayai oleh negara. Nah, bengkel-bengkel ini dikendalikan oleh para pekerja itu sendiri.
yang secara bertahap akan mengambil alih sebagian besar produksi sampai masyarakat sosialis terbentuk. Itulah yang menjadi pemikiran dari Louis Bank. Dan selanjutnya, bagaimana ciri-ciri dari sosialisme? Sosialisme ini memiliki ciri yang pertama adalah mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Selanjutnya, di dalam masyarakat tidak ada pembagian kelas. Kemudian lagi, hak milik pribadi atas kegiatan produksi tidak diakui karena hal tersebut dimiliki secara kolektif atau dimiliki oleh negara. Dan selanjutnya dari prinsip sosialisme yang keempat adalah sosialisme berprinsip pada kesederajatan dan pemerataan. Begitupun dalam alat-alat produksi yang dimiliki semuanya dikuasai oleh negara. Kemudian kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara, sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki perusahaan. Itu tadi tentang ciri-ciri dari sosialisme. Lantas bagaimana dengan komunisme yang merupakan muncul dari kritikan yang keras dari praktek kapitalisme yang berlangsung pada abad ke-19. Komunisme ini adalah ideologi politik yang berorientasi pada sebuah keinginan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Di sini ada dua tokohnya, yakni Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Pertama, Friedrich Engels dan juga Karl Marx menuangkan ide pemikiran tentang komunismenya itu berawal dari pamflet yang diberi judul Manifesto Politik. Pertama kali tulisannya itu dipublikasikan pada tanggal 21 Februari tahun 1848 dan kemudian diperkuat dengan tulisannya di dalam sebuah buku yang bernama atau berjudul Das Kapital. Nah, Manifesto Politik ini sebenarnya adalah pamflet. Namun walaupun pamflet itu jumlahnya 23 lembar ya. Pertama diterbitkan di Inggris dan pamflet ini muncul sebagai reaksi dari hubungan antara kaum borjuis dengan kaum proletar di era revolusi industri. Menurutnya, kaum pekerja akan selalu dieksploitasi oleh kaum pemilik modal. Tujuannya adalah untuk keuntungan yang besar bagi perkembangan bisnis yang dimiliki oleh kaum borjuis. Sedangkan kaum proletarnya ya tentu sebagai golongan kelas bawah tidak mendapatkan keuntungan yang besar seperti yang dimiliki oleh kaum borjuis. Kemudian Das Kapital, buku ini diterbitkan tahun 1867. Merupakan sebuah analisis kritis terhadap kapitalisme dan aplikasi praktisnya dalam ekonomi. Menurut pemikiran dari Karl Marx dan juga Engels yang tertuang dalam Das Kapital, menurutnya kekuatan utama kapitalisme adalah eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Selanjutnya bagaimana dengan ciri-ciri komunisme? Nah, komunisme ini mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Jadi golongan proletar itu berupaya bagaimana caranya memperjuangkan dirinya supaya mendapatkan posisi yang baik. Ya kalau bisa sejajar dengan kaum borjuis. Kemudian biasanya penganut komunis ini ateis atau tidak beragama. Dan tidak diakui kepemilikan pribadi, semuanya adalah milik bersama. Kemudian ciri yang keempatnya adalah kepentingan kolektif lebih penting dibandingkan dari kepentingan individu. Dan yang terakhir adalah revolusinya itu menjalar ke seluruh dunia. Salah satu doktrinnya adalah continuous revolution, yang artinya untuk bisa terjadinya sebuah persamaan antara golongan proletar dengan golongan borjuis bisa dilakukan dengan cara revolusi. Jadi revolusi itu adalah alat untuk bisa memperjuangkan masyarakat tanpa kelas. Nah itu yang merupakan ciri-ciri dari komunisme. Nah itu saja yang bisa disampaikan untuk
sesi saat ini tentang ideologi-ideologi dunia. Yang pertama adalah liberalisme, kemudian sosialisme, dan juga komunisme. Semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.